hasil analisis dalam bentuk gerakan tali singkat. Nah, kemudian ada yang dikatakan capaian kompetensi. Jadi yang pertama mengidentifikasi ciri tari tradisional dan tari kreasi. Yang kedua membuat tabel perbandingan kedua jenis tari. Yang ketiga menyusun solusi dari masalah konseptual pelestarian budaya tari. Yang keempat menunjukkan keterampilan berpendapat dan kerjasama kelompok. Nah, selanjutnya yang tadi diungkapkan oleh Ade benar ya. Jadi penjelasannya di sini, kalau tari tradisional adalah bentuk seni tari yang berasal dari suatu daerah. Nah, tari ini biasanya diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, seringkali melalui ajaran lisan ataupun praktik. Nah, tari tradisional seringkali mengandung nilai-nilai budaya, ritual, filosofis yang khas itu dari masyarakat yang mempraktekkannya. Nah, kemudian ada tari kreasi. Tari kreasi itu benar yang tadi kata Dede, jadi hal-hal yang menggabungkan unsur tradisional dengan inovasi modern, jadi udah kayak jenis itu. Nah, tarian itu dikembangkan dari tarian tradisional atau menciptakan koreografi baru yang berbeda. Nah, di sini ada dua contoh tari nih. Di sini ada yang tahu nggak tari tradisional yang mana? Ada yang kreasi yang mana? Ada yang lain? Ini tadi topeng. Oh, ini lagu. Tadi yang terlihat. Oh, yang lain. Yang tradisional yang mana? Topeng. Yang kreasi berarti ya? Merah. Kami gabungan dari jemput. Gimana Kayla? Ya betul. Yang itu yang topeng dan yang kreasi ini yang tadi karena gabungan dari kelompok gitu. Nah, di sini kita bakal menyelesaikan studi kasus, jadi dibagi kelompok dulu ya. Berlima. Coba berhitung. Satu ya. 1 sampai 5 ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menyelesaikan studi kasus tersebut. Ini susah sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, kita akan menonton videonya bareng-bareng dulu biar nanti suasana selipnya bagaimana. Yang pertama kita nonton tari tradisional dulu ya. Perhatikan ya teman-teman. Nah, ini pertunjukan tari topeng. Baik, nah kayak gini ya pertunjukan topeng. Selanjutnya kita akan menonton tari kreasi, yaitu tari merah.
Biasanya tari Mak tuh suka ada di acara-acara upacara gitu ya, kayak di hajatan. Nah, jadi begitu ya video mengenai tari kreasi dan tari tradisional. Sekarang ada pertanyaan nih, ini termasuk tari apa sih? Kalian termasuk tari apa? Oh, suaranya nggak? Oh itu bawah ya, ini mana? Tuh, iya iya. Kreasi apa? Kreasi. Kenapa bisa kreasi tuh? Ada yang mau jawab nggak? Siapa? Boleh angkat tangan? Yang bisa gimana? Karena tari jaipong diinovasikan dengan tarian modern, dengan lagu modern. Ya, betul. Jadi lagunya tuh diganti ya, pakai lagu adat biasanya. Nah, boleh disiapkan kertas satu nggak setiap kelompok, satu lembar kertas untuk menjawab. Tadi udah ditontonkan teman-teman perbedaan antara tari tradisional dan tari kreasi. Tadi itu ada tari apa? Tari topeng sama tari merak ya. Nah, jadi kita akan menganalisis ini sebuah studi kasus. Jadi studi kasus ini masing-masing di sekolah akan diadakan, tetapi hanya sedikit siswa yang berminat menampilkan tari tradisional. Bagaimana cara agar budaya tari tetap menarik bagi generasi sekarang? Boleh langsung aja dijawab di kertasnya ya teman-teman, ketemu kalian. Ini ada contoh. Jadi bagaimana cara agar budaya tari itu tetap menarik bagi generasi sekarang? Soalnya kan festival sekolah, festival seni di sekolah itu udah jarang diadakannya. Jadi bagaimana cara menurut kalian agar budaya tari ini tetap menarik? Gimana anak-anak udah ada jawabannya belum? Sudah. Oke, semangat ya. Gimana kelompok ini udah ada jawabannya? Bagaimana nih? Itu diajak dalam pemasarannya. Ya, semangat. Udah dijawab pertanyaan yang pertama? Simak dulu ya. Jadi di sini kita bakal menyusun tabel juga. Di sini tuh ada perbedaan nih antara tari tradisional dan tari kreasi. Jadi setelah yang tadi ditonton, kan kalian udah nonton dua video. Apa sih perbedaan dari kedua itu? Nah, dari gerakannya, musiknya, atau pakaiannya itu bagaimana? Ya, misalkan contohnya tuh kalau dari gerakan kan misalkan di tari kreasi itu bebas ya, ada campuran modernnya misalkan. Terus kalau di tradisional misalkan lebih mengandung nilai-nilainya kayak gitu. Musiknya juga pakaiannya bagaimana misalnya baik bisa dimengerti nggak? Nah, jadi boleh langsung aja disusun. Nah, baik anak-anak semuanya udah? Udah. Nah, selanjutnya kita tuh bakal membuat 5 gerakan dasar tari. Nah, tapi sebelum itu tenang aja, kita akan nonton video tentang gerakan dasar tarinya dulu. Selain menonton, akan dipraktekkan langsung ya, guys ya, sama kaliannya ya, sama semuanya. Iya semuanya. Ada yang mau bikin nggak? Ya, Evan Nenden. Boleh ke depan.
hasil dari gerakan kalian. Nggak usah pakai musik, pakai suara aja, misalkan 1, 2, 3, 4. Apa? Semuanya sama ke depan. Jadi bikin 5 gerakan aja yang simple, yang mudah aja. Ya, oke. Enggak sih. Oh boleh. Itu tari kreasi tapi harus ada unsur tradisionalnya. Oh tadi apa itu? Tari apa? Dari video. Ini coba gimana? Ya udah dibuat belum ini? Ayo latihan dong. Latihan udah? Udah? Nah, gimana nih semuanya udah siap belum? Nah, kelompok mana yang mau belajar? Yang pertama. Perwakilan 1 orang. Oke, kasih paham Regu Tulip. Ayo. Yap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
gerakan yang tradisional itu tarian kaku, sedangkan untuk kreasi itu lebih bebas. Kalau untuk musik yang tradisional itu menggunakan alat tradisional, kalau misalnya kreasi itu lebih modern, jadi pakai kayak piano gitu. Terus fungsinya kalau yang tradisional mengembangkan budaya, kreasinya lebih luas. Pakaiannya kalau yang tradisional itu sesuai tradisinya, kalau kreasi itu lebih modern. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Sekarang gerakannya nih. Gimana gerakannya? 1, 2, 3, 1. Oke. 3. 1, 2, 1. Belum ditutup. Jadi itu tuh tadi tarian apa? Kreasi. Iya, karena ada apanya? Oke, ada velocity-nya. Baik, ditutup aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, selanjutnya kelompok oh ini. Boleh ayo ke depan. Nah, baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari itu tadi. Menurut kami yang utama itu modifikasi menggunakan era modern seperti menggunakan teknologi untuk berkreasi atau sering mengadakan festival musik atau seni agar semakin banyak yang tertarik dan adakan ekstrakurikuler dan yang kedua gerakan tradisional itu lebih sakral dan sedangkan gerakan kreasi lebih energetik dan bebas. Nah, kalau musik tradisional memiliki makna yang dalam, sedangkan musik kreasi lebih mengikuti trendy. Nah, musik tradisional itu untuk melestarikan adat, sedangkan kreasi sebagai hiburan. Dan pakaian tradisional memiliki ciri khas, sedangkan pakaian kreasi lebih menarik. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya akan menampilkan 5 gerakan dasar tari yang dibuat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya. Oke, udah. Tepuk tangan semuanya. Penutupan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, selanjutnya dari kelompok terakhir yang akan mempresentasikan. Tepuk tangan semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan tugas yang telah Ibu berikan dan juga menampilkan 5 gerakan dasar tari. Baik, untuk jawabannya, untuk yang studi kasus itu tariannya itu dibungkus sama musik-musik yang lagi tren gitu. Nah, kalau yang tabelnya itu gerakan tradisional itu kayak lebih sakral dan tadi yang di video itu seperti burung merak gitu ya pergerakannya. Kalau yang tadi kreasi itu gerakannya lebih bebas. Lalu musik tradisional itu lebih khas daerahnya. Kalau misalkan kreasi campuran dari tradisional. Nah, fungsinya kalau tradisional untuk upacara adat, tari kreasi untuk hiburan. Pakaiannya tradisional sesuai daerah, tarian kreasi variatif. Oke, sekarang gerakannya ya. Tepuk tangan dong. Wih, ada ininya ya, tata letaknya. 1, 2, 3. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahu dan ngerti kan sekarang bagaimana tari tradisional sama tari kreasi? Tahu Udah. Dan tunjukkan kan gerakannya gimana, udah bisa? Bisa. Jadi dapat disimpulkan ya anak-anak bahwa tari tradisional berlatar pada tradisi dan budaya tertentu, diwariskan turun-temurun dan memiliki pakem yang ketat. Nah, sedangkan tari kreasi adalah pengembangan atau ciptaan baru dari tari tradisional atau tidak yang lebih bebas dalam hal gerakan, kostum, musik, dan tujuan bermain kasar. Generasi muda cenderung lebih menyukai tari kreasi daripada tari tradisional karena mereka merasa tari kreasi lebih modern, inovatif, dan relevan dengan gaya hidup mereka. Selain itu, tari kreasi sering disajikan dalam format yang lebih menarik secara visual seperti media sosial yang membuat mereka lebih tertarik. Nah, mungkin segitu pembelajaran kita hari ini. Makasih buat semuanya. Boleh baca doa dulu dikit ya. Dipimpin oleh laki-laki, biasa laki-laki deh. Doa mulai. Jadi kesimpulannya dari belajar kognitif ini lebih mementingkan prosesnya daripada hasilnya. Dalam pelajaran ini diterapkan metode program based learning dan cooperative learning. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran ini yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internalnya meliputi faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Kemudian faktor eksternnya meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Penguasaan materi bukan hanya dipandang sebagai hasil akhir, melainkan sebagai proses yang kompleks dan dinamis. Proses ini menekankan pentingnya bagaimana informasi dipahami, disusun, dan digunakan oleh peserta didik. Latihan dalam pembelajaran kognitif juga memiliki peran penting, bukan sebagai pengulangan mekanis, tetapi sebagai penguatan terhadap struktur kognitif. Nah, jadi kalau yang lain dipresentasikan itu kita lebih mementingkan prosesnya daripada hasilnya. Dimana kan tadi ada menyelesaikan studi kasus, nah itu merupakan sebuah pemecahan masalah karena di teori kognitif ini ada metode program based learning gitu, dimana anak-anak itu lebih mengutamakan bagaimana dia berpikir kritis, gerakan tari, terus menemukan perbedaan di kasus kayak gitu. Nah, jadi latihan dalam konteks pembelajaran kognitif bukan sementara pengulangan mekanis, melainkan konteks pembelajaran kognitif. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Kayla ya. Terus proses evaluasi yang didasarkan pada teori kognitif biasanya menggunakan pendekatan yang mendalam dan reflektif gitu. Instrumen evaluasi seperti tadi tes gitu ya, di akhir dan disimpulkan gitu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.